Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili baru pertama kali memasuki lapangan Sensol, tapi sudah memasuki papan peringkat Sensol. Hal itu membuat Long Yuyin dan Jinyan bergegas ke lapangan Sensol. Jinyan tidak menyangka, ternyata Long Yuyin juga datang ke sini. Orang-orang yang berlatih di sana mulai mengobrol. Mereka merasa energi Dao di tempat itu semakin menipis. Energi tersebut mengalir ke belakang mereka. Di belakang orang-orang itu, terlihat Nili sedang berlatih. Mereka melihat Nili menyerap banyak energi langit dan bumi. Karena hal tersebut, para murid yang ada di sana bergegas pergi mencari tempat lain. Nili bergumam, dia sudah berada di peringkat legenda bintang 5. Tempat ini seperti sebuah negeri ajaib. Setelah datang ke sini, kecepatan kultivasinya meningkat berkali-kali lipat dibandingkan di dunia kecil. Kalau Nili terus seperti ini selama sebulan, dia mungkin bisa membentuk Pit Soul dan mencapai alam Heavenly Pit. Nili merasakan getaran dan merasa aura yang begitu mencekam. Nili melihat Long Yuyin sedang menaiki anak tangga. Kemudian Nili bergumam, padahal Nili ingin bertemu dengan gurunya setelah sekian lama. Tapi gadis ini malah datang ke sini. Nili merasa kecewa, karena guru Nili mengatakan untuk tidak balas dendam. Nili cuma berharap kalau Long Yuyin tidak mengusiknya di kehidupan ini. Nili harus terus berlatih menjadi kuat, hingga dia tidak bisa mengejar. Nili melanjutkan latihannya. Tiba-tiba, Long Yuyin mendatanginya. Dia memperhatikan Nili, kemudian berkata, 121 anak tangga. Dia tidak menyangka kalau Nili bisa sampai sejauh ini. Akan tetapi dengan statusmu yang rendah, ini seharusnya jadi batasanmu kan? Long Yuyin pun menghina Nili. Nili terbawa emosi. Dia berdiri dan memandang Long Yuyin dengan penuh emosi. Nili berkata, apa di jalan kultivasi status begitu penting bagimu? Kalau bukan karena sokongan sumber daya dari keluargamu, apa kau bisa menjadi seperti sekarang? Kau pikir kau berbakat? Kau pikir begitu hebat? Dengan sangat marah, Nili kembali berkata, kau sempat bilang, katanya keluarga Dragon Seal bisa mengubah seorang sampah menjadi seorang jenius. Dari apa yang aku lihat, kaulah sampah itu. Tanpa keluarga Dragon Seal, kau tidak ada bedanya dari seorang sampah. Long Yuyin menjawab, kau berani menyebutku sampah? Nili menjawab, tentu saja aku berani. Aku bilang, kau itu sampah. Apa masih tidak kedengaran? Jinyan dan murid-murid lainnya terdiam mendengar percakapan mereka berdua. Wajah Long Yuyin menjadi suram. Nili kembali berkata, kau pikir keturunan darah nagamu begitu disegani? Di mataku, keturunan darah nagamu tidak ada bedanya dengan sampah. Long Yuyin berkata, berani kau menghinaku? Nili pun menjawab, memangnya kenapa? Orang mungkin takut dengan identitasmu, tapi aku tidak. Orang yang sok berkuasa, yang suka menindas yang lemah. Orang keji sepertimu tidak patut disegani. Long Yuyin menjadi semakin kesal. Dia menarik napas. Tangannya menunjuk ke arah Nili. Dia berkata, kau berani berbicara seperti itu kepadaku. Aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Nili menjawab, kau selalu bilang keluarga, keluarga, keluarga. Kau cuma kuat di luar, tapi lemah di dalam. Tanpa keluargamu, kau bukanlah apa-apa. Aku cuma sendiri di sini. Tapi kau ingin membunuh keluargaku. Memangnya keluargamu bisa pergi ke dunia kecil? Long Yuyin tidak bisa berkata mendengar pernyataan Nili. Orang sepertimu cuma bisa mengandalkan kekuatan keluarga. Apanya yang jenius, benar-benar konyol, ujar Nili. Bersainglah denganku kalau kau berani. Apakah menjadi peringkat 10 di papan Sensol sehebat itu? Cepat atau lambat, Nili akan membuktikan. Kalau apa yang kau banggakan hanyalah omong kosong. Dengan penuh emosi, Nili mengatakan semua itu ke Long Yuyin. Long Yuyin menanggapinya. Kau cuma pandai bicara. Akan kubuat kau sadar akan perbedaan besar di antara kita. Kompetisi 1 lawan 1. Konyol. Belum ada yang pernah berani berbicara seperti itu kepadaku. Akan kubuat kau kalah telak hingga kau sadar akan perbedaan kita. Long Yuyin juga berkata dengan penuh emosi. Kemudian mereka berdua
mulai menenangkan diri. Long Yuyin membuat taruhan. Kalau dia menang, dia akan memberikan 3 cambukan keras ke Nili. Apakah Nili berani? Xiaoyu yang mendengar itu bergumam. 3 cambukan? Kalau Nili menerima 3 cambukan dari Long Yuyin, yang mana dia belum mencapai alam Heavenly Pit, bisa-bisa nyawanya terancam. Xiaoyu berharap Nili tidak gegabah. Dengan tegas, Nili menerima tantangan Long Yuyin, kemudian memberikan pernyataan kepada Long Yuyin. Kalau hari ini Nili bisa naik lebih tinggi dibandingkan dengannya, Nili juga akan memberikan 3 cambukan kepadanya. Long Yuyin berkata, "Kau pikir aku akan kalah?" Nili menanyakan sekali lagi, "Intinya, kau berani atau tidak?" Long Yuyin menatap Nili, kemudian memejamkan matanya. Dia berkata, "Siapa takut?" Long Yuyin pun mulai menaiki anak tangga. Dia melewati Xiaoyu. Xiaoyu yang dilewati bergumam, apa yang sudah terjadi sampai mereka berdua saling membenci. Padahal Nili tidak pernah segegabah ini. Para murid heran, taruhan macam apa ini? 3 cambukan dari Long Yuyin, anak itu pasti sudah gila. Seorang murid berkata, "Lancang sekali bocah itu, bahkan sampai mau naik ke tempat yang paling tinggi dalam sehari." Meski bakatnya lebih tinggi dibandingkan dengan Long Yuyin, mustahil baginya untuk menyusul dalam sehari. Mereka semua melihat papan sensol. Mustahil, peringkat atas berubah. Setelah 119 anak tangga, akan sama sulitnya bagaikan menggapai langit, ujar seorang murid. 3 cambukan Long Yuyin, anak itu pasti akan mati. Seseorang berkata, kalau kejadian ini semakin meluas, mereka harus turun tangan. Long Yuyin melihat ke bawah. Dia melihat Nili, masih duduk pada anak tangga. Dia membuang mukanya, kemudian bergumam, tingkat 129. Itu masih menjadi batasan Long Yuyin. Dia merasa bisa berlatih sebentar. Long Yuyin sangat yakin kalau dia pasti bisa naik ke tingkat 130. Mustahil bagi Nili bisa melewatinya dalam sehari. Setelah bermeditasi, Nili membuka kedua matanya. Dia bangkit dari meditasinya, kemudian mulai menaiki anak tangga. Murid-murid yang melihat berkata, dia mulai menaiki anak tangga. Jangan-jangan dari tadi dia belum mencapai batasannya. Dia benar-benar masih bisa naik lagi. Tapi saat pertama kali Long Yuyin ke sini, dia sudah bisa mencapai tingkat 125. Long Yuyin juga bersiap-siap. Sepertinya dia tidak mau memberikan kesempatan ke Nili. Long Yuyin menyerap aura langit dan bumi, kemudian memulai langkahnya untuk menaiki anak tangga. Orang-orang terkejut, ternyata Long Yuyin bisa mencapai peringkat 9. Sebagai orang baru, ini benar-benar hasil yang mengerikan. Jin Yan hanya bisa terdiam, melihat Nili menaiki anak tangga. Dia bergumam, di ketinggian ini merupakan batasannya dalam berkomunikasi dengan langit dan bumi. Tentu, ini bukanlah hal yang mudah dicapai. Dulu, tingkat 138 adalah batasan bagi mereka yang tidak bisa mencapai alam Heavenly Star. Setelah mencapai tahap ini sudah mustahil bagi Jin Yan untuk bisa naik lagi. Tapi, mereka bisa naik sesukanya. Mereka benar-benar monster, terutama Long Yuyin. Jin Yan bisa menerima kekalahan dari Long Yuyin. Tapi, apa dia juga bakalan kalah dari Nili? Jin Yan merasa kesal dengan keadaannya. Xiaoyu mengkhawatirkan Nili. Terlihat, Nili mulai menyerap energi langit dan bumi. Nili merasa kalau dia tidak bisa naik lebih jauh lagi. Apa yang dikatakan gurunya itu benar. Nili terlalu banyak emosi. Meskipun langit dan bumi mengurusi setiap makhluk hidup, sulit untuk memiliki energi langit dan bumi untuk menerima Nili. Tapi, Nili tidak bisa berhenti di tangga 122. Jika ini adalah batasan Nili, maka hidup keduanya akan sia-sia. Menggunakan energi langit, langit dapat menutupi, tapi tidak dapat menampung. Bumi bisa menampung, tapi tidak bisa menutupi. Taoisme bisa merangkul, tapi tidak bisa tolak belakang. Setiap makhluk hidup bisa melakukan beberapa hal, juga tidak bisa melakukan yang lainnya. Nili mengucapkan semua kata itu, kemudian dia merasa energi langit mulai memasuki tubuhnya. Energi yang sangat besar. Long Yuyin terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Long Yuyin merasa energi langit di sekitar Nili sangat menakjubkan.
apa yang orang itu lakukan. Jinyan dan Xiaoyu juga terkejut. Xiaoyu bergumam. Kehadiran Nili seakan-akan menyatu dengan sekelilingnya. Dia hampir tidak bisa menyadari kehadirannya. Terlihat avatar jiwa Nili masih menyerap energi langit. Di luar jiwa Nili, dia masih memejamkan matanya. Beberapa saat, Nili membuka matanya. Long Yuyin tersentak. Nili mulai menginjakkan kakinya pada anak tangga selanjutnya. Itu membuat tekanan yang sangat kuat. Para murid yang ada di sana bersorak. Mereka melihat Nili yang naik ke peringkat 15. Mereka berkata kalau Nili pasti menang. Murid lain mengatakan, bukankah Long Yuyin juga naik peringkat? Dan dia juga seorang siswa baru. Namun dia bisa memasuki peringkat 10 besar. Bakat orang lain bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Bagaimana Nili bisa menang? Murid itu menegaskan ke murid lain. Murid yang mendukung Nili tidak terima. Dia mengatakan kultivasi Long Yuyin lebih tinggi daripada Nili. Namun dia hanya bisa sedikit lebih tinggi dari Nili. Mereka berdua berdebat, mendukung Nili dan Long Yuyin. Mereka berdua membuat keributan. Pada papan Sensol terjadi perubahan. Seseorang menyuruh temannya yang berdebat untuk berhenti. Dia menyuruh temannya melihat papan Sensol. Mereka semua melihat papan Sensol, dan mereka semua terdiam. Nama peringkat dalam papan Sensol berubah. Gube tersenyum melihat perubahan tersebut. Gulan juga ada di sana. Dia tidak menyangka kalau keahlian Nili sangat hebat. Gulan tersenyum, seolah-olah keahliannya setara dengan Long Yuyin. Ketika Long Yuyin pertama kali naik peringkat, dia juga ada di sekitar peringkat tersebut. Gube mengatakan, Nili adalah salah satu orang yang bakatnya tidak bisa dilihat. Dia merasa kalau Nili menyembunyikan bakatnya. Gulan juga sependapat. Gulan juga merasa kalau Nili tidak semudah yang mereka lihat. Dia melirik Nili. Gulan mengajak Gube kembali ke rumah. Gube sedikit terkejut dengan perkataan kakaknya. Gube menanyakan, apakah kakaknya tidak ingin melihat hasil akhir? Gulan menjawab, dia tidak perlu melihatnya. Kemudian berbisik, mereka ada di sini. Terlihat seorang pria mengenakan mantel berbulu, diikuti oleh anak buahnya. Pria itu bernama Gu Heng. Gu Heng melirik ke arah Gube, dan Gube juga terkejut melihatnya. Gube menatap tajam kepadanya. Kemudian Gube menahan emosinya. Dia akan mengantarkan kakaknya pulang. Gube memegang kursi roda, kemudian berbalik mendorong kursi tersebut. Gu Heng melihat ke arah Gube yang pergi. Dia berteriak ke Gube, bukankah itu sepupu Gube dan Gulan? Kalian datang juga melihat kompetisi ini. Gube tidak menjawab. Dengan wajah kesal, dia terus berjalan, mendorong kursi roda kakaknya. Beberapa saat, Gube berhenti. Dia langsung merubah ekspresi wajahnya. Kemudian tertawa. Gube berkata, aku dengar ada sesuatu yang menarik di sini. Makanya kami datang. Gulan memalingkan wajahnya dan menutup matanya. Gube kembali berkata, aku tidak menyangka sepupu Gu Heng juga datang ke sini. Gu Heng menatap Gulan. Gulan hanya menarik napas. Gu Heng berkata, tentu saja aku datang. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.